Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila kami, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP, STMKes, IPU ASEAN Engineering, dan teman-teman saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Putri Ismaya Dewi. Alamat rumah saya Kendarjo, RT 2 RW 6, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Email saya putriismayadewi@icloud.com. Hobi saya menyanyi, menari, dan memasak. Saya di sini selaku moderator pada presentasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Adapun rekan-rekan dari kelompok saya, silakan memperkenalkan diri masing-masing. Pertama, dimulai dari Meta. Perkenalkan, nama saya Metawati Aulia dengan nomor NIM 223415141111049, alamat Jalan Simpang Bulan Wonogiri 18, email metawati@gmail.com. Hobi saya menonton film dan olahraga. Perkenalkan, saya Zahra Luisana Cipta. Nama saya di Sasigawi, Kecamatan Pakerwojo, Kabupaten Tulungagung. Hobi saya olahraga. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Akbar Imam Pradana. Alamat saya Sawan Kidul, Kemplak, Boyolali. Alamat email saya akbarpradana0304@gmail.com. Hobi saya berbisnis, olahraga, dan traveling. Selanjutnya saya kembalikan ke Putri. Baik, terima kasih pada rekan. Terima kasih juga kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo SSI MSI PhD Med Science. Kepada Wakil Rektor Universitas Brawijaya, Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Profesor Dr. Handes Gugus Irianto, MSA PhD AK, Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. DRH Auhaniam, Des, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan, Profesor Dr. Handes Abdul Hakim, MSI, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Insinyur Bambang Susilo, M. Sains, AGR. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Unti Ludikdo, SEMI AK. Terima kasih banyak kepada Wakil Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, bidang aksi umum keuangan dan sumber daya, Muhammad Khalid Mawardi, SOS, MAB,
Profesor Dr. Komariatus Solihah, AT. Guys, ada kendala. Terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP, STMKes IPU ASEAN Engineering. Latar belakang pada materi kami saat ini adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mana ideologi ini mengatur masyarakat untuk berkehidupan, walaupun pada awal pencetusan susunan-susunannya banyak sekali konflik yang terjadi hingga sekarang pun di era reformasi dan globalisasi. Pancasila masih menjadi topik yang sering dibahas oleh berbagai kalangan, terutama kalangan politik dan mahasiswa. Walaupun sejarah pencetusan Pancasila cukup panjang dan sempat menuai pro kontra, namun pada akhirnya Pancasila saat ini menjadi dasar dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat yang mengatur di dalamnya seperti bagaimana kita beragama, berkontribusi dalam masyarakat, menjaga persatuan bangsa, dan menjalankan keadilan yang bisa diterima seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi masyarakat banyak sekali yang belum sadar akan pentingnya mengamalkan Pancasila dalam berkehidupan. Dalam berkehidupan, Pancasila ini seharusnya sudah menjadi arah yang pasti. Seiring perkembangnya pemikiran masyarakat, timbullah pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita dapat mengamalkan Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma, bagaimana fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan, apa saja aktualisasi Pancasila dalam kehidupan, bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kelima, apa saja contoh pengimplementasian Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Adapun tujuan dari penulisan materi ini adalah untuk menyadarkan dan memahamkan masyarakat terhadap pentingnya peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk selanjutnya, penyampaian materi pertama akan disampaikan pada rekan saya, Meta. Bab 2 pembahasan. Pengertian paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia Depdikbud 1990 memiliki beberapa pengertian, yaitu 1. Daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan
konjugasi dan deklinasi kata tersebut. 2. Model dalam teori ilmu pengetahuan. 3. Kerangka berpikir. Dalam konteks ini, pengertian paradigma adalah pengertian kedua dan ketiga. Khususnya ketiga yaitu kerangka berpikir. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma sebagai ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan adalah Thomas Kuhn. Pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi teoretis yang umum sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut I.R. Soekarno, Pancasila merupakan isi dari jiwa bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan menurut Noto Negoro, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Di mana masing-masing sila memiliki makna yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. B. Fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Secara umum, paradigma merupakan sebuah pola pikir. Hal ini berkaitan dengan Pancasila sebagai suatu paradigma untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia secara seimbang, baik yang bersifat jasmania maupun lahiriahnya. Hal ini diperlukan guna mewujudkan cita-cita nasional, yakni menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mencapai hal ini, maka Pancasila harus menjadi dasar untuk membangun kehidupan manusia Indonesia. Pembangunan nasional merupakan usaha dan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya, haruslah mengacu pada nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, adil, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diartikan sebagai upaya bersama untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana-sarana kehidupan demi tercipta mutu kehidupan bangsa dan negara secara seimbang baik dalam sikap perilaku warga bangsa maupun dalam tata kemasyarakatannya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep berikut. A. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. B. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Merupakan maka proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. D. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia. Masa depan diciptakan misi pengalaman Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. E. Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Maya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Meta. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan iptek. Apabila kita melihat sila-sila demi sila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek, yaitu sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengkomprimasikan ilmu pengetahuan mencipta, menyeimbangkan antara aspek rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Dengan berdasarkan pada sila-sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan,
tapi juga harus dipertimbangkan dengan baik maksud dan akibatnya. Apakah iptek itu merugikan manusia dan sekitarnya? B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus bersifat beradab. Karena iptek adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. C. Sila Persatuan Indonesia. Mengkomplementasikan universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila yang lain. Mengembangkan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebersamaan bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. D. Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan pengembangan iptek secara demokrasi. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan sejalan dengan itu, serta memiliki yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang oleh karena hasil penemuannya berbeda dengan penemuan ilmu satu lainnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengkomplementasikan bahwa pengembangan iptek haruslah bertujuan untuk menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yakni keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa. Selanjutnya. C. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Menurut KBBI, berasal dari kata aktual yang artinya betul-betul ada, terjadi atau sesungguhnya. Aktualisasi adalah suatu mengaktualkan. Dalam masalah ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku di seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan kondisi dan iklim yang memungkinkan segenap lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar untuk mencapai keinginan pribadi dengan mengajak orang lain mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sedangkan perilaku sendiri jauh dari nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh karena itu, merealisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesungguhnya dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. 1. Aktualisasi Pancasila secara objektif, yaitu melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, meliputi bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya. 2. Aktualisasi Pancasila secara subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, warga negara, dan penduduk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Akbar. D. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. A. Pengembangan ideologi. Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis, yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman. Untuk itu kita harus memperhatikan peranan dan
kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti berikut ini. 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dasar dalam ideologi Pancasila dirumuskan dalam UUD 1945 untuk memperjelas tatanan kehidupan bermasyarakat. 2. Wawasan kebangsaan atau nasionalisme. Negara adalah keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa bersatu. B. Pengembangan politik. Pancasila sebagai landasan kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, perlu menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan kesatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan UUD 1945. Politik dalam negeri. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada kebinekaan, meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, memasyarakatkan dan menetapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara politik luar negeri, menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional. C. Pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi di dalam Pancasila semakin kredibel, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usaha yang dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Dihormati martabatnya sebagai manusia. 2. Diperlakukan secara manusiawi. 3. Mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya. 4. Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. 5. Merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia. D. Pengembangan ekonomi. Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM. Penciptaan kesejahteraan SDM yang merata berakses pada sumber ekonomi, dunia kerja, pendidikan, kesehatan, dan informasi. 1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. 2. Mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. 3. Memiliki etos profesional, yaitu tanggung jawab atas pengembangan keahliannya, kejujuran dalam pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat, penghargaan terhadap waktu dan ketetapan waktu. Selanjutnya materi akan disampaikan ke rekan saya, Meta. Pengembangan pertahanan dan keamanan. Pancasila menjadi sumber dalam pelaksanaan sistem ketahanan nasional. Pembangunan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu merupakan perwujudan cita-cita bangsa dalam tingkat ketahanan nasional. Kondisi keamanan yang stabil sangat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dan sebaliknya. Oleh karena itu, keseimbangan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan diharapkan sehingga menghasilkan keseimbangan dan keserasan dalam kehidupan nasional. 1. Menata kembali TNI
sesuai dengan paradigma baru melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran TI sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan RI dengan menjunjung tinggi HAM dan memberikan dharma baktinya dalam membantu penyelenggaraan pembangunan. 2. Menuntaskan upaya memandirikan kepolisian negara RI dalam rangka pemisahan dari TNI secara bertahap dan meningkatkan profesionalismenya sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat. Pengimplementasian Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditemukan sikap toleransi dalam hal apapun. Karena sebagai makhluk sosial, menjalani kehidupan dengan aturan yang sistematis dapat mempermudah diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain. Misalnya, ketika kita hendak bertamu di rumah salah seorang teman yang akan keluar menjalankan ibadah rutin. Sikap kita setelah mengetahui kepentingan seorang teman tersebut mempersilahkan ia untuk mendahulukan kepentingannya terlebih dahulu karena bertamu dapat dilakukan lain waktu. Contoh lain adalah perlunya musyawarah ketika memilih struktur kepengurusan baru dalam sebuah organisasi. Bukan secara sepihak sudah menentukan dalam hubungan antara masyarakat dengan bangsa berkaitan dengan hak dan kewajiban baik masyarakat kepada negara atau sebaliknya yang sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 27-31. Seperti hak memperoleh pendidikan dan kewajiban dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Hak dan kewajiban masyarakat dan negara pun berdasarkan pada norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kehidupan bernegara dapat dicerminkan melalui kehidupan yang mengikuti norma-norma dalam Pancasila. Menurut UUD 1945 sendiri, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 juga dibentuk dengan Pancasila sebagai dasarnya. Maka dari itu, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sebagai dasar merupakan langkah tepat. Karena dalam bernegara, kita harus memiliki aturan sehingga arah tujuan dapat tertata dengan rapi. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya, Maya Zahra. Bab 3, penutup dan kesimpulan. Dari pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan langkah tepat sebagai dasar menjalankan paradigma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mana di dalam sila-sila Pancasila sudah lengkap mengatur tanpa memberatkan satu sisi. Sehingga itu adalah salah satu bukti bahwa Pancasila sudah tepat menjadi dasar masyarakat Indonesia dalam berkehidupan. Tidak hanya itu, Pancasila ini juga memiliki berbagai perkembangan yang luar biasa di berbagai bidang. Salah satunya IPTEK, yang mana itu merupakan sebuah aspek yang memiliki perkembangan sangat pesat. Dari hal tersebut di atas bahwa memang Pancasila merupakan dasar dalam masyarakat menjalankan paradigma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penutup. Berhasilnya pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad, dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial akan menegakkan ketahanan nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Saudara Putri, dipersilahkan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang berpartisipasi. Sebelumnya mohon maaf, kita akhiri dulu Zoom-nya. Tapi habis ini kalian kembali lagi.
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi pada sesi tanya jawab presentasi kelompok kami saat ini. Silakan yang ingin bertanya. Silakan Rana untuk mengajukan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Rana Niswah. Pertanyaannya adalah bagaimana paradigma Pancasila dalam pembangunan IPTEK? Terima kasih. Silakan Anggi untuk menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri. Saya ingin bertanya, mengapa Pancasila dapat dijadikan paradigma dalam pembangunan nasional bangsa? Terima kasih. Untuk Saudari Ica, Anissa, silakan menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nur Anissa. Saya izin bertanya, apa saja kegiatan yang tidak mencerminkan implementasi Pancasila? Terima kasih. Silakan Saudari Asila untuk menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Asila Rifda Setiawan. Pertanyaan saya adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, khususnya yang terdapat dalam sila kedua. Terima kasih. Silakan untuk Saudari Katrina Anggraini untuk menyampaikan pertanyaannya. Kenalin, aku Katrina Nurianggraini mau bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Mohon maaf, untuk Rana bisa mengulangi pertanyaannya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana paradigma Pancasila dalam pembangunan IPTEK? Saya izin menjawab pertanyaan dari Rana, bagaimana paradigma Pancasila dalam pembangunan IPTEK. Pancasila memberikan nilai-nilai dasar pada pengembangan IPTEK. Sebagai hasilnya, di saat kita mengalami kemajuan teknologi, Indonesia harus tetap didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, agar tidak merugikan masyarakat lainnya. Jawaban bisa diterima? Sudah bisa, terima kasih jawabannya. Ya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Anissa. Apa saja contoh kegiatan yang tidak mencerminkan implementasi Pancasila? Pertama yaitu tidak mengakui keberadaan Tuhan, melanggar kewajiban dalam beribadah, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, memaksakan kehendak orang lain atas kebebasan beragama, dan yang terakhir melakukan penistaan agama. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Catherine. Jelaskan apa saja yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan pertahanan keamanan, benar? Itu pertanyaannya. Iya. Maksud dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan berarti pertahanan dan keamanan Indonesia dilakukan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia sendiri. Kita sebagai masyarakat wajib mempertahankan dan menjaga keamanan bangsa dan negara. Bisa diterima jawabannya? Baik, makasih. Ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ashilah. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, khususnya yang terdapat dalam sila kedua? Implementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan bangsa? Alasannya, karena di dalam Badan Pancasila memuat nilai-nilai yang sangat kompleks dalam menjamin kehidupan masyarakat di berbagai bidang, di mana terdapat lima nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Bagaimana, Anggi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, Terima kasih. Terima kasih untuk semua. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi atau ada yang kurang puas dengan jawaban kami? Tidak. Baik, saya tutup presentasi pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk memenuhi tugas kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.